Aku pernah berpikir bahwa kebencian adalah benteng terkuat yang tak bisa ditembus, sampai pagi itu aku terbangun dengan kepala pusing berat, telanjang di samping pria yang pernah berusaha menghancurkan hidupku di pengadilan. Tubuhnya yang hangat menempel pada tubuhku, aroma alkohol masih menyelimuti kamar hotel murah di pinggir Jakarta, dan saat mataku terbuka, wajah pengacara licik itu begitu dekat, membuat jantungku berdegup kencang bukan karena marah, tapi sesuatu yang lebih membingungkan. Apa yang telah kulakukan, gumamku dalam hati, sementara ingatan malam sebelumnya mulai muncul seperti potongan pule yang menyeramkan, mengubah segalanya. Namaku adalah Rian, seorang aktivis lingkungan di Jakarta yang telah menghabiskan bertahun-tahun melawan perusahaan-perusahaan besar yang merusak hutan di Sumatera. Hidupku sederhana, penuh demonstrasi, petisi, dan mimpi tentang Indonesia yang lebih hijau. Tapi semuanya berubah ketika perusahaan tambang raksasa, Mega Mineral, menggugatku atas tuduhan pencemaran nama baik. Mereka bilang aku telah menyebarkan berita palsu tentang pencemaran sungai mereka, padahal aku punya bukti foto dan video dari warga desa yang menderita. Di pengadilan, aku bertemu dengan dia, Adrian, pengacara andalan perusahaan itu, pria berusia 35 tahun dengan mata tajam seperti elang dan senyum yang bisa membekukan darah. Adrian adalah tipikal pengacara korporat, selalu rapi, bicara lancar, dan tak kenal ampun. Dia merobek argumenku di depan hakim, memanggil saksi-saksi palsu, dan bahkan menuduhku sebagai provokator yang hanya mencari popularitas. Tuan Rian bukan pahlawan yang mulia, katanya dengan suara dingin, dia hanyalah seorang pengganggu yang mengganggu kemajuan ekonomi negara. Aku kalah di sidang pertama, dan perusahaan itu hampir berhasil membungkamku selamanya. Kebencianku padanya begitu dalam, seperti luka yang tak pernah sembuh. Setiap malam, aku membayangkan bagaimana membalas dendam, tapi tak pernah kusangka balasan itu datang dalam bentuk yang paling tak terduga. Malam itu, setelah kekalahan di pengadilan, aku pergi ke bar kecil di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aku ingin melupakan semuanya dengan minum-minum sendirian. Hujan deras mengguyur ibu kota, membuat jalanan banjir dan suasana semakin suram. Aku duduk di pojok, memesan bir demi bir, sambil memandang hujan melalui jendela kaca yang buram. Tiba-tiba seseorang duduk di sebelahku. Mau minum bareng, suaranya familiar. Aku menoleh dan hampir tersedak, Adrian. Dia tersenyum tipis, tapi matanya tampak lelah, berbeda dari sosok arogan di pengadilan. Apa yang kau inginkan? Belum puas menghancurkanku, bentakku. Dia menggeleng, memesan minuman yang sama. Aku bukan musuhmu, Rian. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Kami mulai berbicara, awalnya penuh sarkasme. Aku menuduhnya sebagai budak uang, dia membela diri bahwa hukum adalah hukum. Tapi seiring alkohol mengalir, pembicaraan menjadi lebih dalam. Dia cerita tentang masa kecilnya di desa kecil di Jawa Tengah, bagaimana ayahnya petani yang kehilangan tanah karena perusahaan tambang, mirip dengan apa yang kulawan. Aku pernah seperti kamu, katanya pelan, tapi hidup memaksaku memilih jalan lain. Aku terkejut. Ternyata di balik topeng pengacara itu ada pria yang penuh konflik batin. Kami minum semakin banyak, tertawa atas lelucon konyol tentang hakim yang botak, dan entah bagaimana, kami berakhir di kamar hotel terdekat. Ingatanku kabur, ciuman pertama yang penuh amarah, pelukan yang berubah menjadi kelembutan, dan pagi yang membingungkan ini. Saat dia terbangun, matanya melebar. Rian. Astaga, gumamnya, buru-buru mencari pakaiannya. Aku duduk di tepi ranjang, kepala penuh pertanyaan. Apa ini jebakan? Atau sesuatu yang nyata? Hari-hari berikutnya, aku menghindarinya. Tapi pesan-pesannya datang, kita perlu bicara. Aku abaikan, tapi hati kecilku gelisah. Di Jakarta yang sibuk, dengan lalu lintas macet dan polusi udara, aku tak bisa lupakan malam itu. Akhirnya, kami bertemu di kai kecil di Menteng. Itu bukan kesalahan, katanya, memegang tanganku di bawah meja.
Aku sudah lama memperhatikanmu, Rian. Di pengadilan aku harus keras, tapi sebenarnya aku kagum padamu. Aku tertawa pahit. Kagum? Kau hampir membuatku bangkrut. Tapi matanya tulus dan perlahan aku mulai melihat sisi lain darinya. Kami mulai bertemu diam-diam, Adrian ajak aku ke pasar malam di Glodok, makan sate ayam sambil bicara tentang mimpi-mimpi kami. Dia cerita tentang tekanan menjadi pengacara di Irma Besar, bagaimana dia harus menyembunyikan orientasi seksualnya karena masyarakat Indonesia yang konservatif. Aku takut kehilangan segalanya, katanya. Aku paham, sebagai aktivis juga, aku pernah diancam karena kampanye hak-hak gay. Di Indonesia, cinta seperti kami masih tabu, tapi itu membuat ikatan kami semakin kuat. Setiap pertemuan penuh gairah emosional, bukan isik, tapi hati yang saling menyentuh. Tapi konflik mulai muncul. Perusahaan Adrian menekannya untuk melanjutkan gugatan terhadapku. Aku tak bisa mundur, katanya suatu malam di apartemenku. Aku marah. Jadi ini semua permainan. Kami bertengkar hebat, kata-kata pedas beterbangan seperti hujan deras. Tapi di akhir, kami saling memeluk, menangis bersama. Aku cinta kamu, Rian, bisiknya. Itu pertama kalinya kata itu terucap, dan hatiku meleleh. Hidup di Jakarta seperti roda yang tak pernah berhenti berputar, dan hubungan kami pun demikian, penuh liku dan kejutan. Setelah pengakuan itu, Adrian mulai membantuku secara diam-diam. Dia bocorkan dokumen internal perusahaan, bukti pencemaran yang sebenarnya. Ini resiko besar, katanya, tapi untukmu aku rela. Aku terharu, tapi juga khawatir. Kami bertemu di tempat-tempat rahasia, Pantai Ancol saat senja, atau warung kopi di pinggir Kali Ciliwung. Setiap kali aku merasakan kedalaman cintanya yang bercampur dengan budaya Indonesia, penuh hormat dan kelembutan. Suatu hari kami pergi ke Bogor, melarikan diri dari hiruk-pikuk ibu kota. Di kebun raya, di bawah pohon-pohon tinggi, kami berjalan bergandengan tangan, meski harus hati-hati agar tak dilihat orang. Bayangkan jika kita bisa hidup bebas seperti ini, kataku. Adrian tersenyum, suatu hari Indonesia akan berubah. Kami bicara tentang masa depan, mungkin pindah ke Bali, membuka kai kecil sambil terus berjuang untuk lingkungan dan hak. Itu mimpi indah, tapi realitas segera menampar. Kembali ke Jakarta, gugatan kedua dimulai. Adrian harus mewakili perusahaan lagi, tapi kali ini dia tampak ragu di pengadilan. Argumennya lemah, dan hakim mulai curiga. Aku menang di sidang itu berkat bukti yang dia berikan. Tapi kebahagiaan itu singkat. Malam harinya, Adrian datang ke apartemenku dengan wajah pucat. Mereka tahu, katanya. Irma tahu aku membocorkan dokumen. Aku memeluknya. Kita hadapi bersama. Tapi dia geleng kepala. Ini bahaya, Rian. Mereka bisa menghancurkan kita berdua. Konflik semakin memuncak. Adrian dipecat dari Irma, dan perusahaan balas dendam dengan menggugatnya atas pengkhianatan. Dia kehilangan segalanya, pekerjaan, reputasi, bahkan keluarganya menolaknya setelah tahu tentang orientasinya. Ayahku bilang aku aib keluarga, ceritanya sambil menangis di bahuku. Aku bantu dia, ajak tinggal sementara di apartemenku. Hidup kami jadi sederhana, makan nasi goreng dari warung kaki lima, nonton film lama di kecil. Tapi cinta kami tumbuh lebih kuat di tengah kesulitan. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Teman aktivisku, Budi, yang selalu iri padaku, menemukan hubungan kami. Dia ancam akan bocorkan ke media jika aku tak mundur dari kampanye. Kau tahu bagaimana masyarakat kita, Rian. Ini bisa hancurkan karirmu. Aku marah, tapi Adrian yang lebih terluka. Ini salahku, katanya. Kami bertengkar lagi, dia bilang mungkin kita harus pisah untuk kebaikan bersama. Aku tak mau kau menderita karenaku. Aku pegang tangannya erat. Kita tak pisah.
Ini ujian. Kami putuskan hadapi bersama. Aku konfrontasi Budi, tapi dia sudah telanjur bocorkan ke surat kabar kecil. Berita menyebar, aktivis lingkungan terlibat skandal gay dengan pengacara musuh. Masyarakat heboh, demo di depan kantorku, ancaman datang ia telepon. Keluargaku di desa Jawa Barat marah besar, ibuku menangis di telepon. Kenapa kau begini, nak? Tapi Adrian berdiri di sampingku, kami hadapi pers bersama. Ini cinta kami, katanya tegas di konferensi pers kecil. Di tengah badai itu, kami temukan dukungan tak terduga. Komunitas LGBT di Jakarta bantu aktivis lain solidaritas. Bahkan mantan klien Adrian datang, bilang dia bangga. Tapi tekanan terlalu besar. Adrian jatuh sakit, stres membuatnya demam tinggi. Aku rawat dia di rumah sakit, duduk di samping ranjangnya sepanjang malam. Makan aku, bisiknya. Aku cium keningnya. Kau pahlawanku sekarang. Pemulihan lambat, tapi itu waktu kami renungkan segalanya. Di balkon rumah sakit, menghadap pegunungan di pinggir Jakarta, kami bicara tentang masa lalu. Adrian cerita bagaimana dia dipaksa jadi pengacara oleh keluarga, menyembunyikan dirinya selama bertahun-tahun. Bertemu kamu seperti bangun dari mimpi buruk. Aku cerita tentang perjuanganku, bagaimana lingkungan dan cinta adalah dua hal yang kuperjuangkan. Kita sama, Adrian. Sama-sama pecinta tanah air. Badai belum berakhir. Setelah keluar rumah sakit, kami pindah ke rumah kecil di pinggir Depok, jauh dari keramaian Jakarta. Hidup sederhana, Adrian mulai kerja relance sebagai pengacara pro bono untuk kasus-kasus lingkungan. Aku lanjut kampanye, tapi kali ini dengan dia di sisi. Kami jadi tim, aku di lapangan, dia di belakang meja. Cinta kami seperti pohon beringin, kuat dan berakar dalam. Tapi pengkhianatan Budi belum selesai. Dia gabung dengan perusahaan tambang, jadi saksi melawan kami di pengadilan baru. Rian dan Adrian berkonspirasi, tuduhnya. Sidang jadi arena perang emosional. Adrian harus bela dirinya sendiri, sementara aku jadi saksi. Di pengadilan, Budi lempar tuduhan keji, mereka bukan aktivis, tapi pecinta sesama yang korup. Ruang sidang gempar, tapi hakim tetap adil. Bukti kami kuat, dan kami menang lagi. Tapi kemenangan itu pahit, persahabatan rusak selamanya. Setelah itu, kami pergi liburan ke Bali untuk pulih. Di pantai Kuta, di bawah matahari terbenam, kami berjalan tanpa takut. Ini seperti mimpi, kataku. Adrian pegang tanganku. Tidak, ini nyata. Di sana, kami temukan kedamaian. Kami ikut estial lokal, makan lawar dan babi guling, bicara dengan penduduk desa tentang isu lingkungan. Bali mengingatkan kami pada keindahan Indonesia, dan cinta kami yang tulus. Kembali ke Jakarta, tantangan baru muncul. Keluarga Adrian datang, ayahnya marah tapi ibunya peluk dia. Kami tak paham, tapi kau anak kami. Itu momen emosional, air mata mengalir. Aku diperkenalkan sebagai teman spesial, dan perlahan mereka terima. Keluargaku juga melunak setelah lihat aku bahagia. Asal kau aman, nak, kata ibu. Hubungan kami semakin dalam. Kami rayakan ulang tahun Adrian di rumah, dengan teman-teman LGBT. Malam itu penuh tawa, musik dangdut Remi, dan cerita. Tapi di balik itu, aku rasakan ada rahasia yang Adrian sembunyikan. Matanya kadang jauh, seperti menyimpan beban. Ada apa, tanyaku. Dia geleng. Tak ada. Rahasia itu terbongkar saat surat datang dari Irma Lama. Mereka tawarkan pekerjaan kembali, tapi dengan syarat, tinggalkan aku dan kampanye. Adrian ragu, tapi aku tahu dia tergoda. Ini kesempatan kedua, katanya. Kami bertengkar hebat. Kau pilih uang atau cinta, jeritku. Dia pergi malam itu, meninggalkanku sendirian di apartemen yang dingin. Hari-hari berikutnya seperti neraka. Aku coba hubungi, tapi dia blokir.
Aku jatuh ke lubang depresi, minum lagi seperti malam pertama kami bertemu. Teman-teman bantu, tapi hati hancur. Kenapa dia khianati aku, gumamku. Di Jakarta yang hujan deras, aku merasa sendirian di tengah jutaan orang. Akhirnya, Adrian datang kembali. Wajahnya kusut, mata merah. Makan aku, Rian. Aku tolak tawaran itu. Dia cerita bagaimana dia hampir tergoda, tapi ingat malam pertama kami. Kau yang membuatku jadi manusia lagi. Kami menangis bersama, memeluk erat. Itu titik balik, pengkhianatan yang hampir terjadi jadi pelajaran. Kami bangun lagi, lebih kuat. Adrian gabung organisasiku sepenuhnya, kami kampanye bersama untuk hak dan lingkungan. Di acara Pride kecil di Jakarta, kami berdiri tangan bergandengan meski harus hati-hati. Ini untuk kita semua, kataku. Waktu berlalu dan hubungan kami seperti sungai Citarum, kadang keruh, tapi selalu mengalir. Kami pindah ke rumah lebih besar di Bogor, dekat alam. Setiap pagi kami minum kopi sambil lihat kabut pegunungan. Adrian jadi pengacara lingkungan, bantu kasus-kasus desa. Aku bangga padanya dan cinta kami semakin matang. Tapi badai baru datang. Pemerintah mulai kampanye anti-LGB dengan raya dan propaganda. Teman kami ditangkap dan kami jadi target. Kita harus sembunyi, kata Adrian. Tapi aku tolak. Kita lawan. Kami organisir petisi demo damai. Di lapangan Monas, di bawah panas matahari Jakarta, kami berdiri dengan spanduk, cinta bukan kejahatan. Polisi datang, tapi dukungan masyarakat tumbuh. Di tengah itu, Adrian dapat ancaman, hentikan atau mati. Aku khawatir, tapi dia tegas. Kita tak mundur. Malam itu, seseorang serang rumah kami, lempar batu dan cat. Kami lapor polisi, tapi tak ada tindak lanjut. Tekanan membuat kami lelah, tapi saling dukung. Suatu hari, di perjalanan ke Sumatera untuk investigasi tambang, mobil kami ditabrak. Aku terluka ringan, tapi Adrian patah tulang. Di rumah sakit Medan, dokter bilang dia butuh operasi. Aku duduk di sampingnya, pegang tangan. Jangan tinggalkan aku, bisikku. Dia tersenyum lemah. Aku tak akan. Pemulihan panjang, dan di sana kami renungkan hidup. Mungkin kita pindah ke luar negeri, kataku. Tapi Adrian geleng. Indonesia rumah kita. Kita ubah dari dalam. Itu semangatnya yang kucinta. Setelah sembuh, kami lanjut perjuangan. Kami menang kasus besar melawan Mega Mineral, perusahaan tutup operasi ilegal. Kemenangan itu dirayakan di desa, warga pesta dengan tarian tradisional. Adrian dihormati sebagai pahlawan. Tapi pengkhianatan terakhir datang dari dalam. Rekan kami, seorang aktivis muda, ternyata mata-mata perusahaan. Dia curi dokumen kami, bocorkan ke musuh. Kami hampir kalah segalanya. Adrian marah besar, konfrontasi dia. Kenapa, tanya kami. Wang, jawabnya malu. Itu pelajaran pahit tentang kepercayaan. Kami bangkit lagi, lebih waspada. Cinta kami jadi pondasi. Di ulang tahun pernikahan rahasia kami nikah simbolis di Bali, kami janji setia selamanya. Dalam suka dan duka, kataku. Tahun berganti dan kami semakin tua bersama. Rambut Adrian mulai beruban tapi matanya masih tajam. Kami adopsi anak yatim dari desa, ajar mereka tentang lingkungan. Hidup damai tapi tak lupakan perjuangan. Konflik terakhir muncul saat undang-undang anti-LGB diusulkan. Kami pimpin oposisi demo besar di Jakarta. Di tengah kerumunan, Adrian pidato, cinta adalah hak manusia, tak peduli gender. Tepuk tangan bergemuruh, tapi ada yang lempar batu. Adrian terluka, tapi tak mundur. Di rumah, aku rawat lukanya. Kau pemberani, kataku. Dia cium tanganku. Karena kamu. Kami menang, undang-undang ditolak.
Itu kemenangan besar untuk komunitas. Tapi kesehatan Adrian menurun. Dokter bilang kanker dari stres bertahun-tahun. Aku hancur, tapi tetap kuat. Kita lawan ini juga, kataku. Kemoterapi panjang aku dampingi setiap sesi. Di taman rumah, di bawah pohon mangga, kami bicara tentang kenangan. Ingat malam pertama, tanyanya. Aku tertawa. Bangun mabuk di samping musuh. Dia pegang tanganku. Kau ubah hidupku, Rian. Kanker menang dan Adrian pergi damai di pelukanku. Aku menangis, tapi tahu dia bahagia. Setelah kepergian Adrian, dunia terasa hampa. Aku lanjut perjuangan, tapi dengan lubang di hati. Di makamnya di Bogor, aku taruh bunga setiap minggu. Terima kasih atas cintamu, bisikku. Waktu sembuhkan luka dan aku temukan kekuatan baru. Aku tulis buku tentang kisah kami, cinta di balik pengadilan. Buku laris, inspirasi banyak orang. Komunitas tumbuh dan Indonesia mulai berubah pelan. Suatu hari aku bertemu pemuda mirip Adrian, aktivis muda. Aku bantu dia seperti Adrian bantu aku. Hidup berlanjut, tapi cinta kami abadi. Di akhir hayatku aku tahu kebencian bisa berubah jadi cinta, dan itu yang membuat hidup berarti. Indonesia, tanah airku, semakin toleran berkat perjuangan seperti kami. Terima kasih, Adrian. Tak terlupakan.